Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan dan penyertaannya di sepanjang hari-hari kita. Kita boleh ada di minggu yang baru lagi, dan kita percaya Bapa setia, Bapa selalu ada bersama dengan kita, sebab Dia Bapa yang baik. Seperti pagi hari ini kita mau naikkan syukur, kita mau naikkan pujian, penyembahan, pengagungan kita lagi. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini, sebab Engkau baik, sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selama-lamanya dalam hidup kami. Terpujilah nama, terpujilah nama. Haleluya. Bapa, Bapa, kunaikan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sekali berkatakan Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu, Bapa. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud padamu. Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa.
teruslah memuji namamu, kasih setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, teruslah memuji namamu, kasih setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu, Bapa, ku mengasihimu, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, kami mengasihimu, sebab Kau lebih dulu mengasihi kami. Dengan kasih-Mu yang sempurna, dengan kasih-Mu yang ajaib, kami bersyukur. Terima kasih. Kami menyembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya Kau tetap Allah. Kami puji, kami sembah, kami muliakan namamu, Bapa. Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik dan teramat baik. Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah.
Kami memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sebab nama-Mu ajaib, nama-Mu besar, nama-Mu dahsyat, nama-Mu hebat. Nama di atas segala nama, nama yang ajaib di bumi di surga, Yesus Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Tuhan. Kaulah satu-satunya Allah, Kau Allah di atas segala Allah, Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama, terpujilah nama. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Kau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami.
Sebab Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Engkau jawaban yang tak pernah salah. Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat. Engkau segalanya. Engkau segalanya bagi kami. Kami percaya dan kami mau terus percaya padamu. Sebab Engkau setia. Engkau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah. Engkau perkasa, ajaib. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau Bapa yang mulia bagi kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat. Sebab itu kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Lebih dari harta, segalanya tenang jiwaku dalam hidupku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tuluskan dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa yang setia. Sungguh Engkau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia,
Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari kata Allah sekarang tenang wajibku dalam hatiku. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang penuh. Kau setia, kau sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang penuh. Kau setia, kau Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang penuh. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang penuh. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, kau Bapa yang setia, oh, kau Bapa yang mulia. Tidak ada yang sepertimu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Sebab hanya kepadamu kami mau percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan hidup. Kepada setiap perkataan-perkataan firman-Mu kami mau percaya, dan kami aman, dan kami tenang, sebab kami mau taat melakukannya. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Dan kami percaya firman, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya.
Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Bersyukur kita memiliki Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah berubah, Bapa yang kekal, Bapa yang terus mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Hari ini kita sampai di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab masing-masing dengan seksama. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu membaca, Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan tentunya. Allah yang hidup dan berhala-berhala. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya. Sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapa yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka, tidak ada yang sama seperti engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka. Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadikan bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Nah, di dalam perikop yang pertama ini tentu sebenarnya tanpa perlu
dijelaskan lagi. Ini sudah sangat jelas Bapak Ibu. Ini adalah sebuah perbandingan yang Yeremia sampaikan kepada bangsa Israel tentang Allah dan berhala-berhala yang sudah berkali-kali justru memikat hati bangsa Israel. Sehingga seperti saya katakan di beberapa pasal sebelumnya, di pasal Senin minggu lalu, pasal 3 nggak salah, sehingga Allah menggambarkan keadaan Israel itu seperti perempuan yang berkali-kali bersundal, berkali-kali mencemarkan diri. Yang seperti yang pernah saya katakan, kalau kita baca kisah perjalanan bangsa Israel sejak Allah memilih mereka. Wah, itu nggak tercatat lagi Bapak Ibu. Nggak tercatat maksudnya saya tidak pernah hitung secara pasti. Walaupun sebenarnya kalau mau dihitung ya pasti akan ketemu berapa kali mereka jatuh bangun. Tapi sudah saking banyaknya berkali-kali jatuh. Tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Karena sekali lagi Allah adalah kasih. Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia tidak bisa menyangkal kodratnya sebagai kasih itu sendiri. Walaupun tentu berkali-kali juga saya harus mengingatkan, Allah itu juga adil. Dan dia juga tidak bisa menyangkal kodrat keadilannya. Tapi sekali lagi di dalam Yesus kita bersyukur bahwa kasih dan keadilan Allah itu bisa bertemu di dalam pengorbanan dirinya, di dalam pribadi Yesus, di kayu salib, dan itulah yang kita terima sehingga kita menjadi Israel rohani. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi umat kesayangannya. Kita menjadi umat pilihannya. Dan Tuhan mau kita belajar dari apa yang firman Tuhan catat. Dan hari-hari ini kita sedang belajar dari Israel jasmani yang dicatat baik di dalam kitab Yesaya maupun di kitab Yeremia. Secara khusus beberapa bulan kita belajar. Jangan sampai kita melakukan kebodohan yang sama. Jangan sampai kita melakukan kekejian yang sama. Yaitu harus berulang-ulang jatuh bangun di dalam dosa. Penyembahan berhala. Dan di Kempria kita sudah diajar penyembahan berhala modern bukan hanya semata-mata seperti apa yang digambarkan lagi oleh Nabi Yeremia di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-10. Hanya dari kayu yang ditebang di hutan, terus orang, tukang pahat yang harus memahat dan membentuknya, terus harus diperkuat dengan paku dan palu, kemudian diperindah dengan lapisan baik perak ataupun emas yang jangankan menolong kita, menolong dirinya sendiri saja dia nggak bisa, bergerak saja dia nggak sanggup, dia harus diangkat dan dipikul kemana-mana. Bahkan tadi dikatakan sama seperti orang-orangan yang di kebun mentimun. Kalau kita waktu kecil sering ke sawah, mungkin kita akan lihat orang-orangan di sawah. Ya harusnya cuma burung yang bisa takut, itu pun kalau ada orang yang menggerakkan. Kalau enggak, ya realitanya burung akan tetap juga datang ke padi dan dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi perbandingan yang sebenarnya sangat-sangat nggak sebanding Bapak Ibu. Tapi kan kita tahu di balik daripada itu ada kuasa iblis yang menipu bangsa Israel. Begitu juga dengan sampai saat ini ada tipu muslihat iblis. Makanya kalau kita belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang penyembahan berhala,
Dan bukan soal makan atau minum makanan, minuman, persembahan berhala, bukan. Tapi mempersekutukan dengan kuasa di balik penyembahan itu, yaitu iblis. Itu yang ditentang oleh Allah. Makanya berkali-kali musuh kita, kata Paulus kepada jemaat di Efesus, musuh kita itu adalah darah, maaf, tipu muslihat iblis, bukan darah dan daging. Tapi yang namanya iblis, ya dia nggak pernah gentar, dia nggak pernah capek. Yesus saja dia cobai, dan di Injil Lukas dikatakan setelah dia kalah, mundur karena perkataan firman yang Yesus sampaikan, dia tetap menunggu waktu yang baik. Dan sekali lagi seperti saya katakan tadi, penyembahan berhala modern mungkin memang bukan lagi dalam bentuk patung-patung kayu yang disalut dengan perak dan emas. Kalau hanya seperti itu bagi kita, itu sudah nggak zaman lagi. Kita udah tahu. Tetapi iblis punya banyak cara untuk menipu kita, untuk akhirnya kita tidak menyembah kepada Allah. Dan satu-satunya yang Yesus sampaikan yang bisa menyamai dalam tanda kutip Allah, dan sampai hari ini masih bisa dipakai oleh iblis dan sebagian besar orang masih bisa tunduk kepadanya, itu adalah mamon, uang. Walaupun saya percaya Bapak Ibu, setiap kita yang ada di tempat ini enggak lagi menyembah mamon. Amin. Walaupun dengan propaganda-propaganda yang berkali-kali seperti saya katakan, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Enggak segala-galanya butuh uang Bapak Ibu. Masih ada begitu banyak hal dalam hidup ini kita dapat peroleh, tidak harus dengan uang. Ada propaganda iblis lainnya katakan, uang nggak dibawa mati, tapi kalau nggak punya uang, seperti mau mati. Dan begitu banyak orang hari ini, mungkin secara fisik mereka bisa tetap datang ke gereja. Bahkan secara fisik mungkin dia tetap bisa melayani Tuhan katanya. Tapi sesungguhnya orientasi hidupnya, fokus hidupnya, penyembahannya, tanda tanda kutip, itu ternyata mamon. Renungannya sederhana saat ini. Apakah kita mengejar Tuhan lebih dari kita mengejar uang? Sehingga kalau dibandingkan dua hal ini, mana yang akan jadi prioritas dalam hidup kita? Waduh, kalau ibadah kan bisa bisa minggu depan. Kalau loka, nggak bisa. Hari ini harus. Seakan-akan kita ketakutan kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, kita kehilangan uang. Itu menjadi sebuah bahan introspeksi bagi kita, Bapak Ibu. Sekali lagi, cari uang nggak salah, kerja itu harus, bahkan firman Tuhan katakan. Sekali lagi, berurusan dengan Tuhan, itu bicara semua tentang sikap hati, tentang motivasi dalam hidup kita. Hanya kita sendiri yang tahu. Berkali-kali saya katakan, jangan hidup dari intimidasi dan penghakiman orang. Karena kita juga nggak boleh saling menghakimi satu dengan yang lain. Yang paling tahu siapa kita, ya hanya Tuhan. Dan selain Tuhan, ya hanya kita. Nah, tapi sekali lagi saya katakan, penyembahan berhala modern itu bukan lagi patung-patung, tetapi mamon. Mungkin ada hal-hal yang lain, hobi, atau hal yang lain lagi yang bisa menjadi berhala. Karena kalau di Kempria kita diajar definisi dari berhala itu adalah sistem penyembahannya, sistem yang kita bangun sendiri di dalam pikiran kita yang akhirnya menggeser posisi Allah dari
yang terutama. Dan itu bisa apa saja. Tapi ujung-ujungnya yang paling kuat hari-hari ini ya uang. Walaupun sekali lagi di SPK kita selalu ingatkan, uang itu akan jadi hamba yang baik, tapi dia akan jadi tuan yang jahat. Kalau kita sampai sembah uang, menjadikan uang berhala, kita akan jadi orang yang paling jahat. Karena kita dikendalikan dengan hal yang jahat. Jadi kalau kita baca Yeremia pasal 10, ya dengan konteks berhala zaman dulu, mungkin kita akan ngomong, jelaslah kita pilih Allah yang maha kuasa. Kan berhala cuman kayu. Tapi realita hari ini Bapak Ibu, penyembahan berhala dalam tanda kutip itu masih ada. Dan hari ini Tuhan cuman mau mengingatkan, uang tidak akan pernah dapat menolong. Sebesar sebanyak apapun hartamu. Ada kalimat-kalimat bijak yang mungkin pernah kita dengar. Uang bisa membeli kasur yang paling mahal, tapi uang tidak akan pernah dapat membeli tidur yang nyenyak. Uang dapat membayar dokter yang paling hebat, tapi uang tidak akan dapat membayar nyawa. Sebutin lagi, uang bisa lakukan apa saja, iya. Tapi hal-hal yang justru esensi dalam hidup kita, uang nggak akan bisa memberikannya bagi kita. Uang bisa membuat engkau liburan ke benua yang paling ujung mungkin di dunia ini. Menikmati segala keindahan dunia. Tapi uang tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan dalam hidupmu. Jadi jangan tertipu oleh tipu daya semu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk Bapak Ibu tidak cari uang dan tidak punya uang. Harus cari uang. Cari banyak, harus, boleh. Yang penting tetap kita yang kelola, tetap kita yang kendali. Karena toh sebenarnya itu juga dari Tuhan. Masalahnya kan bukan di uangnya, tapi siapa yang dikendalikan dan siapa yang mengendalikan. Kalau kita hidup dikendalikan firman, kita hidup di dalam kendali Tuhan, uang di bawah pengelolaan kita. Karena berkali-kali harus diingatkan, Tuhan pemilik segalanya, kita hanyalah pengelola. Jadi, mari Bapak Ibu, biarlah hati kita tetap fokus kepada Tuhan. Seperti apa yang saya sampaikan kemarin, kalau kita ngerti kehendak Bapa kita, dan kita melakukannya, kita akan menjadi orang yang kuat hari-hari ini. Bahkan hari-hari ini orang yang punya uang sebanyak apapun, juga banyak yang tumbang dan gak tahan Bapak Ibu. Tapi orang-orang yang berpegang teguh pada perkataan firman. Firman Tuhan katakan, singa-singa muda saja dapat merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, yang takut Tuhan, gak akan kekurangan satupun yang baik. Karena Tuhan sendiri yang akan memelihara hidup kita. Jadi itu yang saya mau sampaikan di perikop yang pertama. Kalau bicara tentang perbandingan Allah dan berhala. Biarlah hati kita tetap fokus kepada Allah yang sudah terbukti kasih-Nya bagi kita. Yang sudah terbukti menyertai dan memelihara hidup kita sampai hari ini. Yang sudah terbukti berkali-kali menolong kita sampai hari ini. Dan kita masuk kepada perikop yang kedua. Yehuda menjadi sunyi sepi. Angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya sekali ini, aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan aku akan menyesakan mereka, supaya mereka merasakannya. Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Kemahku sudah rusak dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripadaku. Tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai.
Terdengarlah suatu berita bunyinya. Kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara. Untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi di tempat persembunyian serigala-serigala. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya. Jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Tumpahkanlah kepanasan amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau. Ke atas hukum, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu. Sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya. Dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Jadi hal yang kedua yang kita belajar dari perikop ini, mari belajar apa-apa, tanya Tuhan, Bapak Ibu. Seperti ayat 21 sekali lagi katakan, sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh, mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak bahagia. Karena nggak ada yang bisa menetapkan langkahnya, tidak ada yang berkuasa menentukan jalannya. Mari Bapak Ibu, hidup kita selalu terhubung dengan Tuhan. Apa-apa tanya sama Tuhan. Dia itu Tuhan yang hidup. Apalagi di dalam Yohanes dikatakan kita ini sudah diberi Roh Kudus. Roh Kudus itu diam selamanya dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita kepada segala firman yang kita baca, yang kita dengar, kita renungkan. Sehingga kita tahu membuat setiap keputusan dalam hidup ini. Jadi, kalau kau mau berbahagia, biarlah setiap keputusanmu itu adalah keputusan Tuhan. Jadi mari terhubung, ada apa-apa tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Jangan izinkan iblis berkecamuk dalam pikiranmu dengan pikiran yang sia-sia. Tapi biarlah firman Tuhan yang menguasai dirimu, firman Tuhan yang memberikan hikmat bagimu untuk engkau melangkah selangkah demi selangkah. Yesus katakan di Matius 6, orang yang khawatir itu tidak akan dapat menambah sehasta saja dari langkah hidupnya. Sehasta itu 45 cm, itu bicara satu langkah Bapak Ibu. Tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi apa yang terjadi dengan bangsa Israel, Yehuda, khususnya di perikop ini, itu nggak terjadi dalam hidup kita. Tapi hidup kita melangkah bersama dengan Tuhan. Oke, itu saja yang kita dapat belajar pagi hari ini dari Yeremia pasal 10. Biarlah hati kita fokus kepada Tuhan dan bukan kepada berhala. Dan tanya kepada Allah di dalam setiap langkah hidup kita. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau tambahkan, saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ya. Ya Tuhan, setiap kami bisa hadir dan bangun datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga buat segala kebenaran firman yang telah kami baca, yang telah kami dengar ya Tuhan. Biarlah kami akan memprioritaskan apapun eh, kegiatan kami, apapun kemauan kami Tuhan. Eh, yang lebih penting adalah Engkau ya Tuhan. Jangan seperti berhala-berhala dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan juga di pagi hari ini Tuhan kami juga mau terus terhubung dengan Engkau ya Bapa. Apapun keputusan dari eh, yang akan kami lakukan Tuhan, kami mau terus bertanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran pagi hari ini di mana Engkau mengingatkan Yeremia Tuhan. Engkau juga mengingatkan setiap kami ya Bapa. Supaya kami terus Tuhan terpaut dan terhubung kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih, berkati juga Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus berkati Pak Heri, Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Tuhan juga memberikan Pak Heri kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau. Dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati ya Bapa. Terima kasih dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga senantiasa memberkati kami.
baik suami kami, istri kami, anak-anak, menantu, dan cucu kami. Tuhan juga senantiasa berkati semua ya Bapak. Tuhan juga memberikan setiap keluarga kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga biarlah roh takut akan Tuhan terus ada di dalam keluarga kami ya Bapak. Biarlah keluarga kami ini juga selalu datang dan terhubung kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi satu-satunya Tuhan di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga usaha, pekerjaan, apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati setiap lumbung-lumbung kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga kami, pekerjaan setiap kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami juga sepakat berdoa buat Ibu Dokter Miryanti ya Tuhan, di mana pagi hari ini akan berangkat dinas ke Lamongan ya Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi, Tuhan tutup bungkus perjalanannya, Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik kepada Ibu Dokter Miryanti ya Bapak. Dan juga melalui Ibu Dr. Miryanti kami percaya banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Banyak orang-orang akan melihat Kristus di dalam setiap pelayanan Ibu Dr. Miryanti ya Bapak. Terima kasih. Kami juga sepakat berdoa buat Ibu Dorcas ya Tuhan dan juga buat anak-anaknya. Tuhan juga berkati, Tuhan juga terus memberikan pemulihan, kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Biarlah mereka juga akan sembuh dan pulih di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Dan juga kami berdoa buat Ibu Dorcas, Tuhan juga terus memberikan dia kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapak. Dan juga kami percaya melalui Ibu Dorcas juga banyak orang-orang akan melihat Kristus. Orang-orang akan mendengarkan kabar baik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Ibu Dorcas dan juga anak-anaknya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus berkati bangsa kami. Tuhan terus ada di tengah-tengah bangsa ini yang memberikan damai-Mu dan sukacita-Mu atas bangsa ini. Tuhan juga memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati seluruh rakyat Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, yang ada di pulau-pulau terkecil sampai ke pulau terbesar, dari kota kecil sampai kota besar. Tuhan berkati semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan kami, presiden kami, wakil presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati Tuhan. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin di pemerintahan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan terus ada di kehidupan mereka Tuhan. Biarlah setiap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mereka ambil Tuhan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya Bapa, untuk memulihkan perekonomian Indonesia, untuk membawa Indonesia hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami dan juga pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya silakan. Bapa, kami bersyukur buat hari baru yang kau jadikan bagi kami. Biarlah kami terus melekat kepadamu dan engkau yang akan memuaskan hidup kami dengan segala kelimpahan yang baik yang datang daripadamu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tanganmu, tutup bungkus yang kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami, dan di dalam seluruh aktivitas kami, biarlah engkau dipermuliakan, karena engkau Tuhan yang patut dipuji disembah. Terpujilah namamu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kami sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Udah Iya, diri kos-kosan, Bu Dokas? ya, aku mau sampaikan terima kasih ya. Aku belum sempat chat yang di grup Gak untuk apa-apa. bekal aku sama anak-anak.